Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami berdua akan mempresentasikan SRS atau Software Requirement Specification. Perkenalkan, nama saya Van Hanzani dan Saya Siva Mutiara Ramadan. ini judul dari SRS yaitu Rancangan Bangun Sistem Informasi Jasa Pesan Antar Makanan Warga Kampus 2 untuk berbasis Android. Yang pertama yaitu ada pendahuluan. Pendahuluan yaitu membahas latar belakang, tujuan, dan ruang lingkup sistem. Nah, untuk latar belakangnya yaitu pembuatan sistem ini dilatar belakangi oleh lokasi kampus 2 Politeknik Negeri Subang jauh dari pemukiman, sehingga mahasiswa harus pergi ke daerah pemukiman untuk membeli makanan saat waktu istirahat, dengan menempuh jarak kurang dari 2 kilometer. Ketika ingin memesan makanan menggunakan aplikasi pemesan makanan yang telah dikenal masyarakat, ongkir terkadang lebih mahal dengan makanan yang dipesan, karena jaraknya yang lumayan jauh dari tempat makanan yang tersedia. Tujuan dibuatnya dokumen ini adalah untuk memberikan penjelasan mengenai sistem perangkat lunak yang akan dibangun, di antaranya penggambaran komponen pendukung pembangun sistem, batasan-batasan, dan pengguna sistem dalam hal jasa pesan antar makanan. Nah, untuk tujuan yaitu tujuan dibuatnya dokumen SRS ini adalah untuk memberikan penjelasan mengenai sistem perangkat lunak yang akan dibangun, baik berupa gambaran umum maupun penjelasan detail dan menyeluruh. Di antaranya, penggambaran komponen pendukung pembangunan sistem, batasan-batasan dan penggunaan sistem dalam hal jasa pesan antar makanan. Sistem informasi jasa pesan antar makanan ini adalah suatu sistem yang dirancang untuk memudahkan mahasiswa, dosen, atau staf kampus 2 Politeknik Negeri Subang untuk membeli makanan di kala waktu istirahat. Kemudian ada ruang lingkup sistem. Sistem jasa antar makanan mengambil ruang lingkup yaitu seluruh warga yang ada di Politeknik Negeri Subang. Di antaranya yaitu ada pertama dosen, yang kedua mahasiswa, yang ketiga staf, dan warga lainnya yang berada di Politeknik Negeri Subang. Kemudian deskripsi umum sistem. Sistem informasi jasa pesan makanan adalah kemudian deskripsi umum sistem. Sistem informasi jasa pesan antar makanan berbasis mobile merupakan salah satu sistem informasi berbasis mobile yang dibangun untuk memudahkan mahasiswa, dosen, atau staf kampus 2 Politeknik Negeri Subang dengan biaya yang lebih terjangkau dibanding dengan aplikasi yang telah dikenal di masyarakat. Sistem ini digunakan oleh mahasiswa, staf, atau dosen Politeknik Negeri Subang di kampus 2 yang berperan sebagai pelanggan, kurir sebagai pengantar pesanan, dan admin bertugas mengelola sistem agar berjalan dengan baik. Kemudian ada software interface. Untuk mendukung pembuatan sistem kami, ada 5 software interface, yaitu yang pertama Visual Studio Code yang digunakan untuk media penulisan kode program dalam pembuatan sistem. Yang kedua, XMPP Control untuk mengakses web server di localhost. Kemudian Draw.io digunakan untuk membuat diagram perancangan sistem, dan CSS dan PHP. PHP merupakan bahasa pemrograman yang digunakan untuk merancang sistem ini. Dan CSS sendiri adalah aturan untuk mengatur beberapa komponen web. Dan kemudian ada Laravel. Laravel adalah kerangka kerja aplikasi web berbasis PHP yang terbuka menggunakan konsep model view controller. Selanjutnya yaitu ada hardware interface. Nah, hardware interface ini terdapat 5 perangkat keras yang digunakan, yaitu yang pertama ada keyboard, yang kedua ada mouse, yang ketiga ada monitor, yang keempat ada CPU, dan yang kelima ada perangkat Android. Nah, untuk karakteristik usernya, yang pertama yaitu mahasiswa, staf, dosen, itu sebagai customer. Customer merupakan orang yang membuat pesanan, membayar pesanan, menerima pesanan, sampai membuat pesanan khusus kepada driver. Nah, untuk yang kedua yaitu pengurus sistem atau admin, merupakan orang yang dapat mengupdate menu, mengupdate daftar pengusaha, dan menyediakan layanan komplain. Nah, untuk yang terakhir yaitu mahasiswa atau bisa juga dari penjual makanan, yaitu eh, sebagai drivernya. Nah, driver itu merupakan orang yang dapat melihat alamat pemesan, melihat daftar pesanan,
membatalkan pesanan, dan mengantar pesanan kepada customer. Presentasi selanjutnya yaitu ada SDD atau Software Design Communication. Rancang bangun sistem informasi jasa pesan antar makanan warga kampus 2 Politeknik Negeri Subang berbasis Android. Yaitu ada use case. Di sini terdapat 3 aktor dalam poin selanjutnya itu ada use case. Sistem kami menggunakan 3 aktor, yaitu aktor pertama pelanggan, yang kedua driver, dan yang ketiga admin. Pelanggan mempunyai hak akses kepada informasi menu, registrasi member, input pesanan, input data pesanan, riwayat pesanan, dan metode pembayaran. Untuk input pesanan sendiri, pelanggan dapat menginput detail pesanan. Dan untuk input data pesanan, pelanggan dapat menginput alamat. Dan untuk metode pembayaran, pelanggan dapat memilih 2 metode, yaitu metode cash dan transfer. Untuk driver, ada 4 menu yang dapat diakses oleh driver. Yang pertama itu tampilan data pesanan, informasi menu, tracking rute, dan kelola status pesanan. Dan untuk menu yang bisa diakses oleh admin yaitu ada 7. Yang pertama, mengolah daftar menu. Di sini admin dapat menambahkan, menghapus, mengedit data dari daftar menu. Kemudian ada mengolah galeri. Admin dapat menambah, menghapus, mengedit, dan menampilkan galeri. Dan kemudian ada menu selanjutnya yaitu kelola data status pesanan. Admin dapat menambahkan, menghapus, dan mengedit kelola data status pesanan. Dan kemudian ada kelola data admin. Admin dapat menambahkan, menghapus, mengedit data. Dan kemudian ada kelola data orderan. Admin dapat menambahkan, menghapus, mengedit data orderan. Dan yang terakhir ada kelola data driver. Admin dapat menambahkan, menghapus, mengedit, dan menampilkan data dari driver. Itu aktor-aktor yang terlibat dari use case yang sudah dijelaskan tadi, yaitu ada 3, admin, pelanggan, dan driver. Nah, admin adalah merupakan orang yang dapat mengupdate menu, mengupdate daftar pengusaha, dan menyediakan layanan komplain. Nah, untuk pelanggan atau customer merupakan orang yang membuat pesanan, membayar pesanan, menerima pesanan, sampai membuat pesanan khusus kepada driver. Dan yang terakhir yaitu driver merupakan orang yang dapat melihat alamat pemesan, melihat daftar pesanan, membatalkan pesanan, dan mengantar pesanan kepada customer. Nah, untuk selanjutnya yaitu definisi use case. Nah, untuk yang pertama yaitu login, merupakan proses untuk melakukan login kasir atau login, terus gimana dong? Udah, loginnya gimana? Login dari apa? User ya, ya udah. Nah, bohong-bohongan salah baca. Nah, untuk selanjutnya, belum, 1, 2, 3. Untuk selanjutnya yaitu definisi use case. Nah, yang pertama itu ada login. Login merupakan proses untuk melakukan login user. Untuk yang kedua yaitu informasi menu. Informasi menu merupakan proses pengolahan menu meliputi lihat menu, tambah menu, hapus menu, dan edit menu. Registrasi merupakan proses sebelum melakukan login untuk memvalidasi akun yang terdaftar di database. Input pesanan merupakan proses melakukan input data mengenai jumlah yang pesanan oleh pembeli. Input data pesanan yaitu input data pesanan merupakan proses melakukan input data mengenai alamat pembeli. Riwayat pesanan merupakan proses setelah pelanggan melakukan pemesanan. Email dan alamat admin. Dan ada tabel driver, di dalamnya terdapat ID driver, nama driver, nomor telepon, alamat driver, dan email. Kemudian ada tabel pesanan, di dalamnya terdapat total pesanan, riwayat pesanan, dan nama pesanan, status pesanan, ID pesanan, ongkir, dan tanggal pesan. Kemudian ada tabel minuman, di tabel minuman ini ada ID minuman, stok minuman, nama minuman, dan harga minuman. Kemudian ada tabel makanan, di dalamnya terdapat ID makanan, stok makanan, nama makanan, dan harga makanan. Kemudian ada tabel transaksi.
Dalamnya ada ID makanan, ID minuman, ID transaksi, jumlah minuman, tanggal pesanan, alamat tujuan, ID customer, tanggal kirim, total harga, dan jumlah makanan. Nah, ini untuk UI design atau tampilan yang akan ada pada sistem yang kami buat. Nah, untuk yang pertama itu ada tampilan login, yang kedua registrasi, yang ketiga pesanan diantar atau melihat pesanan itu sudah sampai atau belum. Untuk selanjutnya itu detail pesanan, dan yang terakhir itu ada menu login ketika error, ketika si username dan password yang dimasukkan itu tidak sesuai. UI design ini hanyalah gambaran UI design ini merupakan gambaran sementara untuk sistem yang akan kami buat. Terima kasih.